Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Suhud Aryana, salah satu mahasiswa program dokter pendidikan bahasa S3 Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Semarang atau UNES. Dengan rekan saya yaitu Saudara Muhammad Burhanuddin, ya, kami salah satu tim di mana mengevaluasi suatu pembelajaran yang ada di kampus eh, kami bernaung. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah evaluasi pembelajaran. Ya. Dosen pengampunya yaitu tidak lain dari Prof. Dr. Subiantoro dan Bapak Dr. Wagiran. Di semester 2 ini saya dan teman saya, Mas Burhan, mendapatkan tugas untuk mengevaluasi pembelajaran di kampus yang saya naungi. Untuk itu, saya mengambil evaluasi pembelajaran daring karena posisi dan kondisi saat ini saya mengambil masalahnya. Masalah di sini adalah pembelajaran daringnya. Di sini ada evaluasi pembelajaran daring. Saya memilih mata kuliah bahasa Indonesia karena di sini background ya, landasannya saya mengambil ilmu pendidikan bahasa Indonesia. Otomatis saya akan lebih memfokuskan untuk mengevaluasi pembelajaran daring mata kuliah bahasa Indonesia, di mana salah satu mata kuliah ini diwajibkan di seluruh program studi yang ada di beberapa kampus ya. Sebetulnya ini ditetapkan oleh pemerintah ya, di mana kewajiban mata kuliah bahasa Indonesia maupun materi bahasa Indonesia itu sudah ditetapkan bahwa mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia ini harus ada. Nah, untuk menggunakannya ini seperti apa gitu untuk mengevaluasi pembelajaran ini. Sebetulnya banyak untuk kita gunakan model-model evaluasi, tetapi di sini nanti saya akan jelaskan kenapa saya mengambil model CIP. Ya. CIP ini singkatan dari konteks, input, proses, produk. Gitu ya. Jadi secara khususnya di sini evaluasi pembelajaran daring mata kuliah bahasa Indonesia menggunakan konteks input proses produk atau disebut dengan CIP model. Baik, saya langsung saja menjelaskan latar belakang masalah dari artikel yang saya kaji dengan teman saya, Mas Burhan, selama proses pengambilan data, pengambilan judul, rumusan masalah, sampai dengan hasil pembahasan, sampai dengan publish ya. Alhamdulillah publish di sini antara lain kita targetkan di Sinta 2 yang seharusnya mungkin bisa di Scopus ataupun di Q3 atau 4 ya. Tapi ini kita seberusaha mungkin minimal kita masukkan artikel yang kita hasilkan itu di Sinta 2. Untuk abstraknya di sini saya akan jelaskan sedikit. Sebetulnya abstrak ini keseluruhan, tapi hanya beberapa poin yang dijelaskan dan secara khusus ya di abstrak ini. Evaluasi pembelajaran penting dilakukan agar pembelajaran tersebut dapat diketahui hasilnya. Hasilnya seperti apa? Ya, hasil peningkatan atau penurunan dari setiap proses pembelajaran. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dan bisa saja pengayaan gitu ya. Di sini yang terpenting sebetulnya ya evaluasi pembelajaran ini penting sekali untuk diproses, apalagi kita sebagai akademisi, sebagai tenaga pendidik. Selanjutnya penelitian ini atau disebut dengan penelitian evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui efektif atau tidaknya pembelajaran daring pada mata kuliah bahasa Indonesia. Saya garis bawahi di sini khusus untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Penelitian evaluasi pembelajaran ini dilakukan melalui model CIPS ya, yang tadi saya jelaskan bahwa banyak sekali model evaluasi pembelajaran, tetapi saya mengambil model CIPS karena
Alasannya di sini model chip ini full atau sempurna dalam menilai, mulai dari isi, ya, perolehan, prosesnya, hingga sampai hasilnya. Gitu. Ini banyak sekali digunakan bagi para peneliti, akademisi di setiap perguruan tinggi maupun sekolah, ya, menggunakan model ini, ya, dengan beberapa kajian, pembelajaran, dan hasilnya sangat efektif. Desain penelitian kualitatif ini ya bersifat deskriptif, evaluatif, karena di sini karena kualitatif, tetapi dia bersifatnya evaluatif atau penilaian gitu ya. Instrumen pengumpulan data di sini saya gunakan angket. Angketnya itu berjenis tertutup. Ya. Angket sebelum disebar itu saya gunakan untuk dites dulu, ya, diuji coba dulu validitas, reliabilitas, dan indeks kesukaran maupun daya pembeda dari setiap instrumen yang saya masukkan ke dalam angket tersebut. Pernyataan-pernyataan sesuai dengan kondisi lapangan. Gitu. Selanjutnya wawancara terstruktur. Gitu ya. Wawancara ini saya lakukan kepada beberapa beberapa dosen, beberapa pemangku kebijakan, yaitu ketua prodi dan mahasiswa. Gitu ya. Termasuk mahasiswa yang menjadikan salah satu faktor pendukung data yang saya perlukan. Gitu ya. Dan dokumentasi, di sini dokumentasi itu bisa berupa RPS, ya. Kalau misalnya di sekolah yang mungkin RPP gitu ya, bisa dengan nilai atau proses pembelajaran atau hasil proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Ya. Saya ambil data ini di semester genap ya, 2020-2021. Teknik pengolahan data merujuk pada skala Gatman. Ya. Skala Gatman ini skala dengan interval 1. Ya. Saya merujuk dari beberapa penelitian yang bisa dikatakan menggunakan skala ini cukup berhasil atau cukup memberikan suatu penampilan yang dapat dimengerti oleh para peneliti lain. Hasil dari survei pembelajaran yang dilakukan, ya, atau survei penelitian pembelajaran bahasa Indonesia yang diperoleh dari nilai rata-ratanya, yang pertama di sini ada 0,92 dari evaluasi konteks atau tujuannya, yang tadi konteksnya gitu ya. Ada 0,85 di sini nilai rata-ratanya merujuk pada evaluasi input atau rencana, dan 0,86 di sini mengacu pada evaluasi proses, ya, tindak dari proses pembelajaran, dan ini 0,90 evaluasi produk, hasil yang dianalisis dari berdasarkan tinjauan kami sebagai peneliti. Jika evaluasi chip yang dilakukan pada pembelajaran daring, maka kuliah bahasa Indonesia di IKIP Siliwangi, karena di sini saya ambil dari kampus saya di IKIP Siliwangi, ternyata diketahui bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di kampus IKIP Siliwangi gitu, sudah sangat sesuai. Maka dapat dikatakan di sini pembelajaran yang dilakukan dapat dikategorikan efektif. Nah, ini gambaran ringkas, gambaran ringkas terhadap penelitian yang saya lakukan dan teman saya. Selanjutnya untuk pendahuluan, di sini ada beberapa masalah yang sebenarnya tadi sudah saya sebutkan di abstrak. Pertama, pembelajaran daring. Kenapa saya mengambil dasar pembelajaran daring? Pembelajaran daring ini berdasarkan dari SKB 4 Menteri, gitu ya, karena kondisi gitu ya, karena kondisi dari negara Indonesia termasuk berdampaknya kepada pendidikan, sektor pendidikan pun harus melakukan pembelajaran secara daring atau rumah, ya, dari rumah, yang harusnya secara langsung di sekolah atau di kampus, tetapi ini dilakukan di rumah. Ini berdasarkan nomor 1347 tahun 2001 ya, nomor HK 0108 Kemenkes, ini dari Kemenkes. Untuk dari nomor yang lain, ya, 4 menteri yang lain, ya, ini dari 6678 2001 dan selanjutnya.
Dan di sini juga saya mengambil permasalahannya pembelajaran wajib bahasa Indonesia. Kenapa gitu ya? Pembelajaran bahasa Indonesia ini merupakan satu alasan saya mengambil mata kuliah ini, karena mata kuliah ini diajarkan di beberapa program studi yang khususnya untuk non bahasa gitu ya. Ini diwajibkan ya, di mana SK tercantum pada Kepdikjen Dikti Republik Indonesia nomor 84 ya EKPT 2020. Maka kuliah wajib atau bahasa Indonesia merupakan pendidikan yang menjadikan mahasiswa mampu mengungkapkan pikiran secara lisan maupun tulisan ya, dengan kaidah bahasa yang baik dan benar, menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan ya, dasarnya, dan menjadikan alat pemersatu bangsa. Ini dari SK yang tercantum ya, Kemendikbud. Selanjutnya, kenapa saya melakukan penelitian evaluasi? Di sini evaluasinya dalam konteks pembelajaran, gitu ya, di mana ini penting untuk dilakukan karena peraturan Permendikbud nomor 45 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 37 tahun 2019 tentang pedoman evaluasi organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini banyak sekali perubahan-perubahan dari model-model yang dilakukan. Nah, sebelumnya di sini ada jenis-jenis model yang dapat kita lihat. Ada model pengukuran, ada model kesesuaian, ada educational system evaluation model, ada model Alkin, ada ilmu ilmunitive model, dan model responsif, dan terakhir model shift. Di mana model yang ini sering digunakan karena kesempurnaan dari penilaian dengan langkah-langkah dari yang disebutkan tadi ya. Dari konteks, input, proses, dan produk. Ya. Dan selanjutnya, kenapa di sini saya mengambil model chip. Ya. Chip ini yang sudah dipaparkan, ya sebetulnya sudah lama sekali di sini. Ini dimunculkan oleh Stupebin dan Skinfield ya, tahun 1985, adalah sebuah pendekatan evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada pengambilan keputusan. Ya. Additions-oriented evaluation approach structured ya, untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambil keputusan, di mana leader yang dimaksud di sini adalah seorang dosen maupun seorang ketua program studi. Kenapa model ini saya gunakan? Karena cukup efektif dalam mengevaluasi suatu proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk rumusan masalah saya mengambil hanya satu karena ini penelitian yang sebetulnya mini riset dan evaluasi berjenis mikro gitu ya. Otomatis saya mengambil dari satu saja cukup gitu ya. Satu saja cukup untuk rumusan masalah. Di sini bagaimana implementasi chip model pada evaluasi pembelajaran dari mata kuliah bahasa Indonesia di KIP Siliwangi. Dan tujuannya otomatis ya untuk mengetahui di sini bagaimana model chip ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengevaluasi pembelajaran dan seperti apa gitu ya, seperti apa hasilnya proses dari pembelajaran daring di masa pandemi atau COVID-19 di salah satu kampus, khususnya di KIP Siliwangi yang terletak di Cimahi gitu ya, Jawa Barat. Nah, di sini tidak lain tujuannya peneliti itu bertujuan menyempurnakan sistem pembelajaran daring ya, mata kuliah bahasa Indonesia di KIP Siliwangi. Karena hasilnya yang tadi saya sebutkan ya, cukup baik, otomatis ini hanya sedikit polesan saja sebetulnya untuk mendapatkan penyempurnaan dari pembelajaran daring khususnya. Selanjutnya, metodologi dari artikel yang kita susun. Ya. Di sini saya menggunakan metode, ya, strategi, instrumen, dan pengolahan data. Yang sebetulnya banyak sekali metode yang kita dapat gunakan. Ya. Jenis penelitian ini karena evaluatif, ya, saya menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif evaluatif. Ya. Penelitian kualitatif dengan desain evaluatif ini suatu gambaran, ya, suatu gambaran dan langkah pada waktu pengumpulan data. Ya, analisis data secara sistematis dan terpadu.
Gambaran dan prosedural, ya. Prosedural dilakukan untuk menentukan hasil nilai dan manfaat dari suatu praktik dan kegiatan pendidikan guna menjawab pertanyaan, ya, menguji dan membuktikan suatu hipotesis. Selain itu, dari kualitatif itu sendiri dapat dijabarkan dan mendeskripsikan berdasarkan hasil evaluasi. Data pada penelitian bersifat primer, ya, yang kita lakukan, dan sekunder, artinya data primer penelitian peroleh secara langsung dari responden, ya. Mungkin tadi saya sebutkan dari kuesioner, angket, dan wawancara serta dokumentasi, ya. Tidak lain dari mahasiswa, dosen, program studi, gitu ya, di lingkungan kampus IKIP Siliwangi. Data sekunder seperti dokumen dari RPS, gitu ya, nilai dan produk dari hasil perkuliahan mahasiswa. Strategi penelitian di sini saya mengambil dari model langkah model evaluasi Daniel Stuckey dan kolegas, yaitu model evaluasi CHIPS, konteks, input, proses, produk. Nah, di mana model ini menjelaskan langkah konteks evaluasi itu, ya, yang berisi tujuan, goals, ya, beneficiaries dan need, research, ya, problem, background, environments, dan lain sebagainya. Dan sebetulnya dapat disingkat itu dengan CHIPS. Selanjutnya pengambilan data penelitian dilakukan, ya, dari kuesioner, wawancara, dokumentasi yang saya sebutkan. Sebetulnya pengambilan data ini tahun akademik 2021-2022, tetapi untuk pembelajarannya itu sudah dilaksanakan di semester genap 2020-2021. Ini saya ambil pengambilan datanya di hari Rabu tanggal 23 Maret 2022. Nah, teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, dan dokumentasi, ya. Melalui juga alat bantu, yaitu dengan Google Form. Ya, teknik angket yang digunakan yaitu dengan angket tertutup dan pertanyaan-pertanyaan alternatif ya atau tidak. Angket terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas setiap item dinyatakan valid. Sementara untuk hasil uji reliabilitas dengan metode Cort Batch Alpha didapatkan nilai rata-rata R0,85 atau 0,885, sorry, yang berarti lebih dari nilai koefisien reliabilitasnya sebesar 0,6, sehingga instrumen dinyatakan reliable, gitu ya. Dan teknik untuk pengumpulan data di sini mengacu pada ketentuan dari skala Goodman, ya, teknik analisis data, sorry, di mana jawaban ya itu nilainya 1, yang jawaban tidak itu nilainya 0, ya. Maka kualifikasi nilai 0,00 sampai 0,25 itu rendah, ya, asosiasinya, atau nilai rata-ratanya, atau disebut dengan kriterianya, gitu ya. Nilai 0,26 sampai 0,50 itu cukup rendah, dan 0,51 sampai 0,575 cukup tinggi, dan terakhir 0,76 sampai 1 ini tinggi dengan asosiasi kuat, ya. Dan hasil yang diperoleh dari penelitian yang saya lakukan di sini, ya, evaluasi konteks pembelajaran daring mata kuliah bahasa Indonesia itu sebesar 0,91%. Evaluasi produk, langsung ke sini, ya. Evaluasi proses, ini pembelajaran daring dari mata kuliah bahasa Indonesia itu 0,84, dan evaluasi input di sini 0,85%, dan produk itu 0,9%. Dan di sini saya akan membahas beberapa dari hasil evaluasi konteks, di mana di sini ada indikator yang sebetulnya berdasarkan dari tinjauan penjabaran evaluasi yang dilakukan, di mana penerimaan manfaat dari kebutuhan, terus sumber daya manusianya, sumber daya keuangannya, masalahnya, latar belakangnya, lingkungan, dan sebagainya. Dan ini nilai skor rata-rata diperoleh, ya, dengan asosiasi tinggi dan kuat. Selanjutnya dari pembahasan pertama di sini 0,93 yang diperoleh, ya, dari 6 indikator, dan ini dikatakan tinggi berdasarkan dari beberapa penelitian yang bisa
katakan saya kaji terlebih dahulu, di mana penelitian Hasanuddin 2021 di sini menitikberatkan evaluasi perkuliahan daring pada keterampilan menulis selama masa pandemi COVID-19 dengan mulai evaluasi chip gitu juga. Berdasarkan hasil angket yang dilakukan oleh penelitian tersebut menunjukkan hasil perolehan 90%. Maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi chip pada aspek konteks di sini ya dalam perkuliahan daring bahasa Indonesia itu sangat sesuai. Ini hampir sama, hanya beberapa tujuan dari penelitian yang berbeda. Ini untuk meneliti dari keterampilan menulisnya. Sedangkan Syahrir ini 2021 juga menitikberatkan penelitian pada evaluasi terhadap dampak program pendidikan atau disebut dengan daring atau jarak jauh. Melalui model chip juga di sini pada masa COVID-19, temuan ini menunjukkan hasil menggunakan model chip pada aspek konteks menunjukkan hasil 85% atau 85,70%. Sangat efektif ternyata. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan evaluasi chip pada pembelajaran jarak jauh atau daring pada aspek tujuan itu sangat baik. Untuk Rahmawati 2022 di sini juga beliau menitikberatkan bahwa penelitian pada evaluasi pembelajaran mata kuliah wajib bahasa Indonesia di program studi atau program perguruan tinggi, hasil penelitian evaluasi penggunaan chips ya pada aspek konteks di sini ya, variabel tujuan dan hasil cakupan itu masih rendah dengan nilai rata-rata tujuan 0,375 dan hasil 0,33. Nah, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kuliah wajib di perguruan tinggi pada aspek tujuan dan hasil melalui model evaluasi chip cukup rendah. Karena apa di sini? Karena beliau ini meneliti dari dua kampus yang berbeda dengan model chip. Karena ada beberapa alasan dari perubahan SK yang ditetapkan oleh kementerian. Selanjutnya kepada evaluasi proses. Di sini ada proses dari variabel indikatornya, yaitu karena di sini tindakan, otomatis melakukan tindakan sebuah pengembangan di mana pengembangan ini menghasilkan skor rata-rata 0,83 dengan asosiasi kuat tinggi. Selanjutnya implementasi 0,71 ini cukup kuat sebetulnya ya dari penilaian atau skala Gottman dari yang ditentukan. Selanjutnya monitor, di sini monitoring atau monitor 0,94 dan umpan balik 0,95. Dari 4 aspek ini atau 4 indikator ini sebagai penilaian dari tindakan atau evaluasi proses. Begitupun dengan pendapat beberapa ahli, yaitu dari Hasanuddin dan Rahmawati. Sebenarnya sama. Hasil yang menunjukkan bahwa penerapan model evaluasi chip pada aspek input dan perkuliahan daring, ya, keterampilan menulis bahasa Indonesia itu menunjukkan nilai rata 82%. Sedangkan untuk Rahmawati, di sini beliau mencangkup bahwa aspek input yang menunjukkan hasil dengan kategori tinggi, yang hasil tersebut dapat dilihat dari variabel yang dinilai, ya, diantaranya RPS 0,812, lokasi sumber daya 0,8, bobot SKS ya 2, dan keragaman sumber 0,833. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini atau penelitian evaluasi ini yang dilakukan tersebut menunjukkan keberhasilan model evaluasi chip pada aspek input yang ditetapkan dalam evaluasi pelaksanaan mata kuliah wajib bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Selanjutnya dari evaluasi produk. Nah, hampir sama sebuah penilaiannya di sini, tapi poinnya ada 5. Ya. Ada indikator dari pemangku kepentingan, ya, disebutnya dengan ketua program studi dan rektor sebetulnya, kalau misalkan bisa dikatakan ini pemangku kepentingan. Selanjutnya ada strategi, ada anggaran, ada pertemuan, ada penelitian. Nah, karena pembelajaran daring cukup tinggi di sini 0,65 ya. Untuk anggarannya dan pertemuannya ini hasil dari proses evaluasi yang dilakukan. Selanjutnya dari pembahasannya, karena evaluasi pada aspek ketiga ini, yaitu sebetulnya saya ini ambil salah, ini ambil dari inputnya, harusnya ini menjelaskan input gitu ya. Tapi di sini pembahasan yang saya lakukan untuk mengkaji dan menyamakan dan membandingkan penelitian terdahulu dari Hasanuddin, ternyata evaluasi model chip ini
dalam keterampilan menulis bahasa Indonesia selama pandemi COVID-19 pada aspek evaluasi proses itu menunjukkan 62%. Ini sangat sesuai. Sedangkan Rahmawati di sini juga melaksanakan mata kuliah wajib bahasa Indonesia di program perguruan tinggi, hasil daripada penelitian evaluasi model CIP pada aspek evaluasi proses, yaitu dengan kriteria variabel implementasi rencana 0,88 dan kriteria atau karakteristik proses perkuliahan 0,88% dengan kriteria tinggi, sedangkan mekanisme penilaian 0,5 masih cukup rendah. Ya. Selanjutnya di sini model terakhir, yaitu langkah terakhir evaluasi produk atau evaluasi produk. Gitu ya. Evaluasi CIP yang diterapkan dalam penelitian evaluasi pembelajaran bahasa Indonesia di 7 program studi lingkungan hidup Siliwangi, bahwa produknya ini rata-rata dengan nilai 0,90 dengan sosial kuat ya, atau tinggi. Dan saya juga kaji ulang dari beberapa sebelumnya banyak yang menyamai penelitian dengan menggunakan model CIP ini. Tapi saya lebih mendekatkan pada yang terbaru ya, dari Hasanuddin dan Rahmawati. Evaluasi perkuliahan dengan model CIP ini Pak ya. Maksudnya evaluasi perkuliahan dengan menggunakan model CIP ya. Pada aspek produk terlihat memperoleh nilai rata-rata 0,92, dapat dikatakan sangat sesuai, ini cukup tinggi sekali. Indikator yang dievaluasi adalah kemampuan yang diharapkan setelah perkuliahan daring, adanya respon positif dari wali mahasiswa, dan adanya respon dari dosen wali, selanjutnya meningkatkan keterampilan menulis, dan terakhir model pembelajaran daring sebagai model pembelajaran MBKM. Dan juga dari Rahmawati 2022, ini yang menerapkan evaluasi CIP pada pelaksanaan mata kuliah wajib bahasa Indonesia di perguruan tinggi, yang menunjukkan hasil pada aspek produk ya, dan kriteria cukup tinggi. Hasil ini berdasarkan dari hasil variabel yang dievaluasi, yaitu karya tulis dengan nilai rata-rata 0,66, ini cukup tinggi. Dan dapat disimpulkan bahwa dari penelitian yang kita lakukan ya dengan teman saya lakukan, berdasarkan hasil yang diperoleh dari penerapan model evaluasi CIP ini dalam pembelajaran dari mata kuliah bahasa Indonesia di KIP Siliwangi dapat dikatakan kuat dan baik. Ya, implementasi model evaluasi CIP ini dapat dikatakan sesuai dengan tujuan evaluasi pembelajaran dari proses perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan hasil produk. Dan hasil dari implementasi model CIP ini pada evaluasi pembelajaran dari mata kuliah bahasa Indonesia di KIP Siliwangi dapat dikatakan baik dilihat dari hasil keseluruhan indikator evaluasi yang dilakukan, yaitu evaluasi konteks yang bercabang, ya, terus evaluasi input juga yang bercabang, memiliki indikator lain dalam penilaian. Selanjutnya evaluasi proses dan evaluasi produk juga sama. Dari keempat evaluasi yang dilakukan, memperoleh nilai rata-rata 0,92 untuk evaluasi konteks atau tujuan, dan 0,85 evaluasi input ya, atau rencana, dan 0,86 evaluasi proses atau dengan evaluasi tindakan, dan terakhir 0,90 dengan evaluasi produk. Maka dari proses evaluasi CIP pada pembelajaran dari mata kuliah bahasa Indonesia di KIP Siliwangi sudah sangat baik dan sesuai. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari kajian yang sebetulnya sangat singkat. Ya. Saya mengambil data singkat sekali dan memprosesnya begitu singkat pula. Dan ini salah satu penelitian yang simpel tapi ya sedikit melelahkan, gitu ya. Baik. Saya cukupkan sampai di sini dari hasil kajian yang begitu menginspirasi ya. Semoga dari apa yang saya jelaskan ini dapat menjadi suatu gambaran dari beberapa penelitian yang akan datang. Mungkin banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan dalam penelitian ini. Kekurangan dan kelebihan mungkin itu milik saya pribadi, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.